Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nuraini dengan NIM 2030502080, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penjualan Islam, UIN Raden Patah Palembang, dengan dosen pampu Bapak Hendra Wijaya, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikoterapi Islam. Yang pertama itu ada konsep dasar psikoterapi Islam. Psikoterapi adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk manusia yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi atau psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psyche yang artinya jiwa, pikiran, dan mental, sedangkan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan, dan perawatan. Oleh karena itu, Mujib mengungkapkan bahwa psikoterapi disebut dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Secara harfiah, psikoterapi adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Maksudnya adalah cara penyembuhan yang digunakan adalah berdasarkan metodologis pada tahun 1960-an. Yang kedua itu ada unsur-unsur psikoterapi dalam Islam. Yang pertama itu ada munculnya gangguan, masalah atau penyakit yang melanda kita. Ada yang berasal dari dalam diri seseorang dan ada juga yang berasal dari luar diri manusia. Untuk mengetahui sumber-sumber masalah bagi manusia, perlu digali faktor-faktor penyebab sehingga seorang dapat menghindari masalah tersebut. Dengan mengetahui penyebab masalah terjadi pada seorang klien, maka konselor lebih utama dan lebih mudah memberi terapi yang sesuai pada klien tersebut. Menurut Wida 14, ada 3 macam penyebab utama manusia mempunyai masalah. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu ada jasad atau fisik yang kurang sehat atau jiwa. Yang kedua itu ada qalbu atau hati. Yang ketiga itu ada akal yang tidak digunakan sebagaimana semestinya. Yang kedua itu ada tujuan psikoterapi Islam: memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohani, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja, meningkatkan kualitas kemampuan keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam hidup. Terapi pemanfaatan membantu individu untuk menerima dan menghadirkan kembali pengalaman luka dan penderitaan, menemukan penanggung jawab utama, mengidentifikasi korban, mengekspresikan perasaan sakit hati secara tepat, serta masuk ke dalam keutuhan diri. Setelah menerima kembali diri sendiri maupun orang lain secara bertanggung jawab, Manajer 1999, individu dibantu mengurangi atau merendahkan gejala-gejala ketegangan psikologis serta membangkitkan empati untuk menerima dan memaafkan penyebab luka atau penderitaan. Wade Washington dan Meyer dalam Washington 2005. Selanjutnya, memulai sesuatu konstruksi psikologis yang mengarah pada pelepasan pengalaman sakit hati serta pemilihan emosi dan perubahan relasi. Dan yang terakhir itu ada teknik psikologi Islam. Beberapa teknik terapi yang ada di Al-Quran. Yang pertama itu ada nasihat atau bimbingan, yang kedua itu ada zikir, yang ketiga itu ada sholat, yang keempat itu ada puasa, dan yang kelima itu zakat atau naik haji bila mampu. Psikoterapi Islam juga merupakan layanan terarah dari seorang psikoterapis terhadap klien yang menghadapi masalah, sehingga mampu menjalani hidup dengan baik dan bahagia sesuai petunjuk dan panduan Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, psikoterapi Islam dapat diformulasikan sebagai upaya penyadaran individu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.